Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Bupati Sidoarjo, yang kami hormati Mas Syafir, teman-teman Universitas Sidoarjo, Mas Syafir dan teman Abah Makin, teman-teman semuanya. Alhamdulillah pagi ini bisa hadir di pendopo dan teman-teman dari Pak Bupati Sidoarjo menuju Pak Bupati yang terkait dengan keinginan masyarakat pecinta sepak bola Sidoarjo, karena Sidoarjo ini beberapa tahun yang lalu punya klub yang besar, bahkan sampai pernah finish di rata tato. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Bupati, Pak Yas, serta teman-teman pecinta sepak bola atau utamanya. Berawal dari beberapa kali diskusi dengan melihat situasinya jelas serta tidak kompetisi di PSSI Pak Bupati. Jelas itu secara badan hukum kan milik Persib, secara badan hukum dimiliki oleh Persib PT gitu kan, yang beberapa tahun lalu di belakang itu double dukungannya. Tapi di PSSI tercatat dimiliki atau dinaungi oleh. Nah, ternyata secara persepak bola juga masih mempunyai beberapa kendala dengan dugaan pemain asing yang dan sebagainya yang itu harus kita selesaikan. Beberapa teman mulai diskusi dengan kami secara pribadi, termasuk yang sudah beberapa kali rilis di media yang akan menjadi konsorsium dan sebagainya itu, termasuk kami ya. Pada prinsipnya ingin mencari jalan keluar tentang apa yang menjadi kebutuhan di klub yang namanya Jelas. Kemudian kami menyimak juga beberapa statement Pak Bupati di media dan sebagainya agar ini bisa tumbuh kembali dan menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Sidoarjo. Sehingga kami waktu itu bersepakat untuk mulai berdiskusikan dengan pihak manajemen bagaimana kira-kira Jelas ini. Dibantu dengan Pak Riyad, dengan full powernya Pak Riyad itu. Kemudian pihak manajemen yang lama alhamdulillah menyerahkan Jelas kepada kami bersama dengan teman-teman konsorsium. Tanpa syarat kira-kira cuma ada beberapa catatan sejarah yang beliaunya masih harus dianggap bagian daripada perjalanan Jelas, dan itu sangat positif menurut kami, sehingga kami dengan tangan terbuka juga bisa mengakomodir apa yang menjadi keinginannya, dan beberapa cerita-cerita tentang Jelas masa lalu disampaikan semua kepada kami, dan kami sebaliknya menceritakan bagaimana kira-kira gambaran Jelas yang akan datang, sehingga bahasanya sudah klop, yaitu sama-sama membicarakan masalah sepak bola Jelas, sehingga kami ada kesepakatan di situ. Dan per tanggal 13 kemarin pihak manajemen sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kami. Dengan demikian kami mulai memberanikan diri untuk menghadap warga. Perjalanan Jelas datang ke mungkin Pak Yad bisa kami selaku pemerintah Kabupaten Sidoarjo mewakili seluruh masyarakat Sidoarjo akan mendekatkan diri sebagai fasilitator agar kemudian apa yang menjadi kebanggaan masyarakat Sidoarjo, apa yang menjadi tempat mempersatukan Sidoarjo, apa yang menjadi hiburan warga Sidoarjo ini bisa berjalan dengan baik. Prinsipnya adalah kami mendapatkan berita itu sudah sekitar semingguan yang lalu dari Pak Sumarji itu mengabari kami wis beres dan sebagainya, sehingga dari awal kami sampaikan terima kasih Pak, matur nuwun iki sing dinteni orang-orang, karena dulu sebelum beliau mutasi juga kami sampaikan. Alhamdulillah sudah ada titik yang sangat terang benderang. Intinya posisi kami selaku pemerintah siap memfasilitasi itu, siap untuk kemudian mengakomodir selama tidak ada konsekuensi hukum di belakangnya.
termasuk dalam persiapan sebagai tuan rumah dan sebagainya, tempat latihan dan sebagainya. Insya Allah juga kita akan fasilitasi, termasuk juga nanti titik-titik ya cawe-cawe ewang-ewang lah, itu ada sponsor, itu apa nih, Insya Allah ini akan kami bantukan semua. Prinsipnya Kabupaten berterima kasih, salah satu hiburan, kemudian kebanggaan bisa kembali berlaga. Kemarin Pak Rian juga memberikan sedikit wejangan, sing penting aja kalah betek itu sangat mengenal sekali. Itu apa mana orang Persida itu gandengan sak grup ame Gresik. Oh no. Wis ngomong misalnya dia. Ya bagi Persida ini wis dirawat atau enggak ini. Sehingga mungkin ini yang menjadi proyek kita semua. Ada dua. Sini ada harapan enggak? Masih enggak ada praktek. Oh. Semoga nanti di antara dua ini salah satunya terutama jalan keras, karena memang secara basis massa juga lebih tinggi, ini bisa promosi ke divisi 2 menjadi kebanggaan sebagai depan. Prinsipnya itu Pak Amir, kami posisinya memfasilitasi itu, fasilitator saja. Monggo kalau ada kendala kita omongkan bersama. Seperti masyarakat Sidoarjo itu hiburannya balik mana, kebanggaan ini balik mana. Saya kira itu mungkin ya. Kalau ada dari teman-teman monggo yang ingin menyampaikan, saya kira cukup. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Rian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Bupati, Gus Mudor, Abilia, Bapak Amir, Pak Joko, Abah, Magin, dan juga rekan-rekan wartawan dan teman-teman rekamannya. Sebenarnya kami di rekamannya kemarin sebelum ada Dewa Penyelamat, yaitu Abah Rian sama Pak Sumarji, kami ini bingung tim ini masih hidup atau mati gitu loh. Kita ini bingung waktu itu gitu loh, mau dimanakan. Sedangkan dari teman-teman dan temannya pertanyaannya banyak, tapi kita mau kemana bingung. Sedangkan waktu dulu kita sudah pernah sowan ke Bupati Gus Mudor, kita menunggu waktu itu. Berhubung ada berita baik, kami terutama semua menyambut dengan sangat bahagia dengan hidupnya lagi tim kebanggaan kami, yaitu Diltras. Untuk itu kami mohon untuk Bapak Bupati selaku kepala daerah untuk memfasilitasi dan mempermudah semua kebutuhan dalam artian stadion, mes, tempat latihan untuk Diltras, mohon untuk dipermudah. Jadi kita tidak kesulitan untuk menggunakan fasilitas yang berhubungan dengan tim kami. Sekali lagi kami atas nama Diltamania mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas perhatian dan hidupnya lagi tim kebanggaan Kota Sidoarjo, yaitu Diltras, khususnya kepada Abilia dan juga Bapak Amir, Bapak Bupati, dan saya lagi juga Pak Sumarji. Jadi harapan kami sudah terpenuhi, alhamdulillah, itu aja. Jadi syukur, makin juga orang terutama lama. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Istimewa pasti itu. Oh iya. Mengenai kelanjutannya Deltras hari ini keputusannya seperti apa? Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang ditunggu-tunggu, perwakilan dari konsorsium yang kemudian mau dan bersedia untuk memastikan Deltras ke depan salah satu kebanggaan tim di Sidoarjo untuk berlaga di Divisi 3. Ini menjadi alat penting kenapa Deltras adalah tim kebanggaan warga Sidoarjo, tim yang kemudian juga menjadi hiburan warga Sidoarjo. Harapannya tadi juga kita pastikan yang lebih penting lagi adalah beliau tadi memastikan bahwa ke depan bukan hanya Deltrasnya yang jalan tetapi juga akademinya. Ini penting, pembinaan usia dini adalah satu hal yang paling dasar agar kemudian bibit-bibit unggul di Sidoarjo ke depan ini terpoles dengan baik, tertangani dengan baik, sehingga Sidoarjo yang terkenal dengan daerah olahraga, penghasil atlet dan sebagainya bisa terjaga ke depan lebih baik lagi. Saya kira itu mungkin intinya kami atas nama pemerintah Kabupaten Sidoarjo berterima kasih kepada Mas Amir beserta semua teman-teman di konsorsium yang sudah mau bahu-membahu untuk mensukseskan adanya Deltras di Divisi 3 ini. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga siap untuk memfasilitasi itu semua. Posisi kami adalah fasilitator, memfasilitasi itu semua bisa berlaga dengan baik, termasuk juga masalah home base dan sebagainya. Intinya home base-nya sendiri Deltras akan ditempatkan Pasti di Delta pasti. Itu ya. Mas Amir. Mas Amir tadi apa yang dikatakan kembali ke Sidoarjo tadi bagaimana Delta kemarin tadi? Ya, kemarin banyak wacana tentang Deltras ini dikelola oleh siapa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Akhirnya kami beberapa orang yang kemudian menghimpun diri menjadi konsorsium, mendapatkan manat dan wewenang dan kuasa dari manajemen lama bahwa Deltras diserahkan kepada kami, dan karena Deltras ini adalah miliknya orang Sidoarjo, kami memastikan sesama konsorsium bahwa Deltras namanya tetap Deltras dan Deltras tetap bermain di Sidoarjo, dan kami berharap Deltras tetap menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Sidoarjo. Kami tadi minta izin kepada Bupati, kami akan memulai laga kompetisi resmi di Liga 3, sekaligus kami menyampaikan perencanaan klub ini ke depannya akan bagaimana. Dan alhamdulillah Pak Bupati mensupport penuh dan kami insya Allah akan siap bertanding di Liga 3. Penyerahan Deltras tadi itu ada syarat nggak Pak? Tanpa syarat, cuman ada beberapa hal yang menjadi bahan diskusi tentang Deltras kemarin perjalanannya bagaimana, dan itu telah kami dengarkan secara seksama. Begitu tibanya kami akan menyampaikan rencana ke depan Deltras bagaimana. Maka ketemulah titik yang sama-sama kita tahu bahwa karena bahasanya sama-sama sepak bola, jadi tidak ada kesepakatan yang tidak bisa kami capai, dan alhamdulillah Deltras diserahkan kepada kami dan kami siap untuk bertanding di Liga 3. Kemudian hutang tunggakan yang menjadi tanggung jawab kami selaku manajemen baru untuk menyelesaikan, dan kami telah menyelesaikan per hari ini. Dan saya berani memastikan bahwa Deltras tidak akan ada sanksi dari FIFA per hari ini. Total berapa? Nah, itu menjadi bahannya manajemen saja untuk menyelesaikannya. Untuk persiapan tim sudah sampai mana saat ini? Per hari ini akan kita siapkan, kita akan membentuk tim officialnya dulu, pelatih akan menunjuk pelatih kepala. Tentu kami akan mendengar banyak masukan, terutama dari para pecinta sepak bola yang ada di Sidoarjo. Namun tema besarnya sudah ketemu bahwa kita akan
mengembalikan kebesaran nama Deltras. Jadi kita akan cari pelatih-pelatih yang mempunyai darah Deltras dan seluruh official timnya yang mempunyai darah Deltras. Kira-kira seperti itu gambaran besarnya. Dalam waktu 1-2 hari kita akan launching susunan pelatihnya, sehingga dalam waktu ke depan langsung akan dilakukan seleksi pemain. Ya, kita tunggu kabarnya. 1-2 hari kita akan launching tim pelatih. Terima kasih Pak. Media dikabari Pak. Siap, siap. Ya Mas, harapan dari Delta Mania terus kembalinya Delta Sidoarjo ini gimana? Kami atas nama Delta Mania sangat bersyukur dengan berita seperti ini, karena selama ini kita Delta Mania bingung dikarenakan beban daripada Deltras di tahun kemarin termasuk utangnya kepada FIFA ya sudah terbayar semua. Alhamdulillah berkat jeripayanya dari Pak Riyad, Pak Sumarji dan juga Bupati termasuk Mas Amir gitu loh. Alhamdulillah Deltras ini bisa hidup lagi dan bisa ikut kompetisi di Liga 3. Jadi itu dari pemilik awal itu diserahkan saja atau bagaimana? Masalah itu dari owner yang lama, sebenarnya itu bukan owner, cuma pengelola saja. Karena Deltras ini notabene kan milik Pemda. Cuma waktu itu kan terbentuk dengan peraturan klub harus ada PT yang profesional. Klub sepak bola profesional harus menggunakan PT. Oke, masih oke. Mas Yo, bagaimana pertemuan ini tadi? Ya wis, apa yang kita inginkan, apa yang kita perjuangkan selama ini kan akhirnya membuahkan hasil yang seperti apa yang kita harapkan selama ini kan. Yes, alhamdulillah kita harus mensyukuri itu semua karena memang proses juga beberapa hari masih terus berjalan dan memang pada akhirnya kita akan diumumkan dan alhamdulillah sambutan pemerintah daerah juga begitu positif, terus kesungguhan pihak manajemen juga positif untuk membangun Deltras ke depan. Ini angin segar buat kita. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan selama ini bisa segera terrealisasi.